bahwa presiden seperti pencuri di kantor, ngambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, dan satu lagi PTKE, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Apakah ahli akan membiarkan, meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah ya, yang mungkin ya ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam sakit. Oh, kalau sakit tidak apa-apa. Iya, kadang-kadang kan anak muda suka hanya tampilnya kurang tepat, ya, silakan dipakai kalau sakit. Dari pemohon 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia, tapi agak kurang komunikatif saya dengan ahli Margarito ini karena ketutupan nama tiang ini, mimbar. Saudara ahli, kita sama-sama tahu adanya putusan MK nomor 90. Kemudian kita juga sama-sama tahu ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu secara tegas dinyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri. Kemudian terkait dengan undang-undang, dan dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu juga disebutkan bahwa hakim konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Oke. Kemudian ketua, sehingga lahirlah putusan nomor 90. Berarti putusan MK 90 itu selain melanggar undang-undang tentang kekuasaan kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme. Bahkan di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman itu disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum, sehingga tidak perlu dibatalkan. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan putusan MK yang itu tadi, yang saya sebutkan tadi, kemudian mendaftarlah pasangan calon nomor 02, nomor urut 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Pada saat pendaftaran itu belum ada perubahan atas PKPU, masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang kalau kita perhatikan dari awal mengenai sengketa Pilpres tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi, maka banyak hal-hal pengetahuan baru yang kita ketahui dan juga hal-hal yang baru, baik itu dari para hakim, dari para saksi kubu 01, 02 dan juga 03, dan juga para pengacara, ya, seperti ya pengacara Kondang Hotman Paris ini yang sering ditegur di Mahkamah Konstitusi. Ya, hakim sering menegur dia baik pada saat menyampaikan sesuatu, ya, di sini dikatakan bahwa hakim menegur dia ketika
ya mempertanyakan sesuatu hal kepada Romo Magnis Suseno. Dan bukan hanya itu juga, hakim menegur dari Hotman Paris ini ketika dia juga menyampaikan suatu kata-kata ngeyel, sehingga selaku dari tim 01 ini, Refli Harun meminta para hakim supaya Hotman Paris berbahasa sopan, berbahasa santun, ya, tidak menggunakan kata-kata ngeyel di dalam persidangan. Sehingga itu langsung direspon oleh Mahkamah Konstitusi, karena tentu hakim Mahkamah Konstitusi yang punya dan mengetahui tata cara beretika perkataan yang baik yang harus digunakan di Mahkamah Konstitusi. Karena bukan hanya seluruh masyarakat Indonesia yang menyaksikan persidangan sengketa ini, tapi ini adalah seluruh dunia disaksikan, sehingga Mahkamah Konstitusi juga yang memberikan respon kepada Refli Harun, langsung menegur dari Hotman Paris. Ya, artinya hakim konstitusi mengingatkan Hotman Paris bahwa dia harus menggunakan kata-kata yang baik. Nah, begitu juga dengan pada saat hakim konstitusi juga menegur dari Hotman Paris, karena Hotman Paris pada saat itu yang menganggap kehadiran dari para saksi itu ya tidak terlalu penting, sehingga hakim konstitusi yang menganggap bahwa ya jangan anggap orang itu tidak penting, kehadirannya itu sangat penting dan penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil satu keputusan ini. Jadi kalau memang nggak penting maka ya nggak usah hadir. Nah, itu yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi di situ, dan di situ kita bisa melihat bagaimana kualitas dari para pengacara kondang ini dengan teguran-teguran yang sering ditegur oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tahu ya di dalam kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ya di dalam tim pembela mereka ada di situ ya Profesor Yusril, ada di situ Otto Hasibuan, ada di situ pengacara kondang Hotman Paris, dan semua kawan-kawan yang lain, dan semua itu adalah pengacara-pengacara top ya, dan itu juga diakui oleh Hotman Paris bahwa mereka adalah pengacara-pengacara top. Akan tetapi berbanding dengan apa yang terjadi ya, kenapa ya mereka sering ditegur oleh Mahkamah Konstitusi, tentu selaku Hotman Paris masih belum menguasai tentang tata cara bahasa yang harus dipergunakan di dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi ya, sidang di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini ya, sehingga tidak segan-segan tadi yang seperti saya bilang tadi, bahwa Refli Harun tidak segan-segan untuk meminta Mahkamah Konstitusi untuk menegur dari Hotman Paris, dan disitulah kita bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Hotman Paris adalah suatu perkataan yang tidak etis di dalam Mahkamah Konstitusi, sehingga hakim konstitusi itu langsung merespon permintaan dari Refli Harun. Ya, kita tahu bahwa Refli Harun adalah ya pakar hukum tata negara, tentu dia mengetahui tentang tata cara bahasa yang dipergunakan di Mahkamah Konstitusi. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa hakim MK tegur Hotman Paris yang cecar Romo Magnis, sebut presiden seperti pencuri. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea, mencecar salah satu ahli yang dihadirkan tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Profesor Filsafat Frans Magnis Suseno, usai yang bersangkutan mengibaratkan presiden seperti pencuri bantuan sosial atau bansos. Kejadian itu bermula ketika Frans yang akrab disapa dengan Romo Magnis itu memaparkan beberapa dugaan pelanggaran etik dengan kaitannya pada pemilu 2024 dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa 2 April 2024. Nah, kalau presiden berdasarkan kekuasaan begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko, jadi itu pencuri, ujar dia.
Nah, mendengar pernyataan tersebut, Hotman Paris mewakili pihak terkait memberikan balasan. Ia mengatakan bahwa pemberian bansos oleh Presiden sudah dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem PTKE. Nah, kemudian teman-teman, bahwa Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan kementeriannya, jadi Presiden tidak pernah membagikan bansos di luar data yang ada, kata Hotman. Nah, kemudian ia pun mempertanyakan alasan Romo Magnis menganggap Presiden seolah-olah mencuri uang. Dari mana Pak Romo tahu seolah Presiden itu mencuri uang bansos untuk dibagi-bagikan, pada hal Pak Romo tidak tahu praktik pembagian itu sudah ada data lengkapnya, ujarnya. Menanggapi pertanyaan Hotman dari kubu pemohon menginterupsi dan mengatakan bahwa bukan ranah Romo Magnis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian Ketua Majelis Hakim Suhartoyo juga mengingatkan Hotman untuk tidak mengulang pertanyaan. Pertanyaan Pak Hotman yang pertama sudah bisa ditangkap, jangan diulang-ulang, kata Suhartoyo menegaskan. Nah, teman-teman, disinilah terjadi ya teguran yang disampaikan oleh Suhartoyo kepada pengacara kondang Hotman Paris tentang pertanyaan tentang bansos, karena Magnis Suseno adalah ahli etik pada saat itu, saksi ahli etik, sehingga ketika Hotman Paris mempertanyakan tentang bansos, maka selaku ketua dari Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo menegur Hotman Paris bahwa itu jangan diulang lagi, ya, karena itu bukan ranahnya Romo untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, oke. Ya, karena tadi kan beliau mengatakan Presiden seolah-olah pencuri uang untuk bansos, itu dia tidak ambil, sudah ada datanya, jawab Hotman. Kemudian Romo Magnis menjawab bahwa ia sampaikan adalah secara teoritis. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya mengatakan kalau seorang presiden sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencuri. Apakah itu terjadi di Indonesia? Itu bukan urusan saya, tuturnya. Nah, teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Romo Magnis Suseno, sehingga mengakibatkan dari pengacara kondang Hotman Paris ditegur oleh Hakim Konstitusi. Nah, teman-teman, ya, kita menunggu hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin. Tentu ini adalah salah satu yang menjadi apakah pemimpin Prabowo Gibran tetap melanjutkan sebagai pemenang atau tidak. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.